Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang ibu hamil di kota Palembang terpaksa berjalan kaki 1 km ke klinik persalinan karena mobilnya terjebak kemacetan. Ibadah sholat Idul Adha 1443 Hijriah di Masjid Agung Palembang diikuti ribuan warga kota dan para pejabat. Kawanan gajah liar memasuki permukiman warga di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Warga ketakutan. Seorang perempuan hamil terpaksa harus berjalan kaki sejauh 1 km menuju klinik persalinan karena mobilnya terjebak kemacetan di kota Palembang. Kemacetan parah menyebabkan kendaraan tidak bisa bergerak lebih dari 1 jam. Kemacetan panjang terjadi di Jalan Kapten Abdullah, Pelaju, Palembang. Di sela-sela kemacetan terlihat seorang ibu hamil dibantu suami dan iringan keluarga lain harus berjalan kaki. Sang ibu harus menembus kemacetan karena mobil yang ditumpangi tidak bisa bergerak, padahal dia harus segera tiba di klinik persalinan. Perjalanan melelahkan pada Sabtu sore harus ditempuh sang ibu hamil sejauh 1 km. Kemacetan panjang ini disebabkan karena terjadi peningkatan volume kendaraan dan adanya proyek pemasangan pipa PDAM di Simpang Bakaran. Kemacetan diperparah karena pengendara saling serobot mengambil jalur sehingga akhirnya kendaraan tidak bisa bergerak. Macet ini? 2 jam, Mas. Itu kenapa, Mas, bisa macet? Nah, kurang tahu, Mas. Dari belakang tadi macet. Macet Dari itu. jam setengah 6. Biasanya yang di Simpang Tegal itu sering nggak macet? Jarang, baru inilah macet. Macet total kayak ini? Iya. Dirugi ke tidak gitu, Mas, sebagai gojek itu, Mas? Hah? Dirugi ke tidak gitu macetnya? Rugi nih ya. Lah 2 jam kan, tidak narik kan. Tidak narik. Ini lagi ngantar penumpang gitu? Lagi nganter penumpang ini. Dari 2 jam kayaknya jadi Iya, belum. dari 2 jam nganter tak selesai-selesai. Meski kemacetan ini berlangsung cukup lama, namun tidak terlihat petugas kepolisian yang mengatur arus lalu lintas di jalan. Kepadatan kendaraan mulai terurai setelah warga meminta kendaraan mengambil jalur berlawanan untuk menepi. Sementara sang ibu akhirnya bisa tiba di klinik bersalin dengan selamat. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, seorang paman di kota Palembang menganiaya keponakannya sendiri yang berusia 6 tahun. Kasus ini dipicu persoalan sepele. Pelaku tersinggung saat bercanda dengan korban. Visual dari video amatir ini harus kami samarkan karena mengandung unsur kekerasan yang dilakukan oleh seorang pria bernama Edi Pinyasin. Ia menganiaya ponakannya sendiri di rumah orang tua korban di kawasan Jalan Kedipan Laut, Ilir Timur 1 Palembang. Video yang sempat viral di media sosial ini langsung dilaporkan orang tua korban yang merupakan kakak kandung pelaku ke polisi. Dengan cepat, polisi bergerak menangkap pelaku di rumahnya di kawasan Jalan Letnan Jaimas, Bukit Kecil, Palembang. Polisi sempat bersih tegang dengan pelaku yang menolak dibawa petugas. Namun pelaku akhirnya berhasil digelandang ke mobil polisi. Menindaklanjuti ada yang laporan juga masuk ke kami dan juga sempat videonya viral di media sosial. Ada seorang, di dalam video itu ada seorang laki-laki yang memukuli anak kecil ya. Nah, setelah kita amankan, alhamdulillah berhasil kita amankan pelakunya yang memang ternyata hubungannya dengan anak tersebut itu paman kandungnya. Kasus penganiayaan dipicu persoalan sepele. Pelaku tersinggung dengan kata-kata yang diucapkan korban saat keduanya bercanda di rumah. Pelaku kini menghadapi ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Satu dari dua pelaku penyiraman air keras terhadap dua pemuda di Palembang ditangkap polisi. Tersangka dendam karena sebelum kejadian sempat berselisih dengan korban. Rizka Chandra, warga kilometer 9 Sukarame, Palembang, hanya bisa pasrah saat digelandang polisi ke Mapolrestabes Palembang pada Jumat siang lalu. Pemuda 26 tahun ini merupakan pelaku penyiraman air keras yang melukai dua orang pemuda yang tinggal satu kampung dengannya. Tersangka diringkus polisi saat hendak nongkrong di sebuah warung tidak jauh dari rumahnya. Selain menangkap tersangka, polisi saat ini telah menyita sejumlah barang bukti, termasuk sisa air keras yang digunakan. Berhasil mengamankan baru satu orang ya yang kita amankan. Pelaku memang pasalnya 170, dia berdua, dan kita lapis dengan 351 juga dengan menggunakan air keras. Terhadap korban, memang awalnya ini terjadi selisih paham antara korban dengan pelaku, ada cekcok lah istilahnya, terus pulang nih, sudah sempat pulang. Nah, korban lagi duduk di TKP, si pelaku ini melintas kan ke TKP, terus kasih tahu ke kakak iparnya, orang yang tadi ada, kita siram saja pakai air keras, cuka parah. Nah, terjadilah penyiraman tersebut. Alhamdulillah berhasil kita amankan. Untuk korban juga masih dalam perawatan, luka-lukanya memang di bagian tangan ada, bagian muka sebagian ada, dan segera kita akan tindak lanjuti penanganannya lebih lanjut. Sementara korban Darsih kini hanya bisa berbaring di rumahnya di Jalan Perindustrian Kebun Bunga Sukarame, Palembang. Pemuda berusia 20 tahun ini menderita luka bakar cukup serius di wajah dan tubuhnya. Satu korban lagi bernama Wahyu Apriansyah yang terkena siraman air keras, namun tidak separah rekannya. Berawal dari pertama itu kayak kejadiannya sekitar jam 10:30 itu dia lewat. Dia tadi yola mancing-mancing tadi dengan cara geber-geber gas tadi motor. Cuma kami belum terpancing itu. Nah, setelah ibaratnya kelang berapa setengah jam atau 45 menit, dia ngulang lagi dengan motor NMAX, tapi dia udah beda wong sudah yang ibaratnya dengan kawannya bawa motor tadi. Dia tadi lewat langsung dilemparnya air keras tadi pakai kantong plastik kan, isi kantong plastik kan, langsung kena rai. Kami itu langsung sigap respon nyelamati rai kan. Dia tadi idensi ke itu tuh bersih rai pakai air tadi, langsung dibawa ke rumah sakit soalnya tidak tahan lagi kan. Polisi kini masih memburu kakak ipar tersangka yang turut dalam penyiraman air keras. Sedang kepada tersangka Rizka, polisi menjeratnya dengan pasal tentang pengeroyokan yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun kurungan penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Pastikan saat Anda tertidur di malam hari, rumah dalam keadaan terkunci rapat dan aman. Seorang warga Palembang, kawasan Kertapati, kehilangan uang serta surat-surat penting. Hal itu dialami setelah rumahnya dibobol pencuri. Perempuan berusia 51 tahun Nur Laila mendatangi Polrestabes Palembang dengan ditemani anaknya. Warga Kertapati Palembang ini mengaku rumahnya telah disatroni pencuri. Akibatnya korban harus kehilangan uang, telepon genggam, dan sejumlah dokumen penting lainnya. Kasus pencurian ini baru diketahui anak korban yang saat bangun tidur menuju kamar mandi mendapati pintu dapur dalam kondisi rusak dan terbuka. Diduga pelaku melakukan aksinya di saat seisi rumah sedang terlelap tidur. Pas jam 5:30 anakku nak sholat subuh, nak ambil kain wudhu, rupanya pintu tadi sudah dibobol, sudah dibuka. Dia ngomong, "Bu, kalau ibu buka pintu." Tidak, gitu. "Bu, ngapa pintu kita terbuka?" Dia kan nggak tahu gitu. Nah, pas dia nyingok itu HP sama dompet tadi, tak tapi lagi yang duit sama dompet sama kita. Itu posisi di mana itu?